Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di hari Jumat sore jam 4 sampai jam 5 insyaallah kita adakan kajian rutin. Ulangi lagi, Jumat pertama, Jumat kedua ada tafsir Khawatul Quraniyah. Jumat ketiga libur atau tidak ada kajian di sini untuk sorenya. Dan Jumat yang keempat kita lanjutkan kajian lagi, dan Jumat keempat ini bukan tafsir yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini adalah lebih kepada yang namanya jalan menuju surga. Karena kita berasal dari surga, Adam itu awal mulanya di surga. Lalu karena suatu kesalahan yang dilakukannya oleh Adam dan Siti Hawa, maka keluarlah Adam ini dari surga ke dunia. Lalu Adam berdoa kepada Allah dengan minta ampun kepadanya. Akhirnya pastinya dengan diampuni kesalahannya, ya Adam akan kembali ke surga. Kita yang hidup di dunia, dilahirkan di dunia, itu sedang menuju surga sebenarnya. Nah, jalan-jalannya itu yang akan kita lihat. Karena yang namanya kita mau pergi kemana saja ada jalannya. Mau ke Bandung ada jalannya, ada arahnya. Mau ke Surabaya ada jalannya. Mau ke Mekah saja ada jalannya. Dan bukan hanya pakai jalan, tapi harus pakai kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan, jalan kaki pun sampai. Nggak bisa jalan kaki, ada sepeda, nggak ada sepeda, ada motor, nggak ada motor, ada mobil, nggak ada mobil, ada kereta, nggak ada kereta, ada pesawat, apa saja. Yang jelas, jalan untuk tiba ke tujuan itu ada. Jalannya itu ada. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah atau dikatakan thoriqu ila jannah. Jalan menuju surga, itu yang akan dilihat. Iya, lebih kepada amal-amalan yang akan membuat kita mudah menuju surga. Amalan apa saja. Dan ini disampaikan para alim ulama, Masya Allah cukup banyak. Artinya ketika disebutkan jalan menuju surga, apa yang akan kita bahas jalan menuju surga, yaitu jalan yang kita akan pelajari agar kita bisa sampai ke surga itu. Jalan apa saja kita akan bahas di pertemuan-pertemuan di Jumat yang keempat ini. Namun sebelumnya, untuk pertama sebagai pembukaan, sebagai pembukaan. Nanti kita akan lihat ini tentang masalah ruh dulu pembukaan, setelah itu amalan menuju surga, setelah itu bagaimana kita meninggalkan dunia, setelah itu baru perjalanan menuju surga di akhirat. Jadi perjalanan mudah di akhirat menuju surga itu tergantung perjalanan ketika di dunia. Maka ada perkataan para ulama, siapa orang yang paling mudah masuk surga nanti? Ulangi lagi pertanyaannya, siapakah orang yang paling mudah masuk surga nanti? Jawabannya adalah orang yang paling mudah menjalankan perintah Allah. Orang yang paling mudah masuk surga nanti adalah orang yang paling mudah menjalankan perintah Allah tanpa harus pertanyaan kenapa dan bagaimana, kenapa, nggak ada. Kenapa? Itulah orang yang paling mudah masuk surga adalah orang yang paling mudah menjalankan perintah Allah. Orang yang paling sulit masuk surga bisa dikembalikan, dibalikin. Apa? Orang yang paling sulit menjalankan perintah Allah. Itu yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu baru kita melihat surganya bagaimana. Iya. Kesempatan di awal mukaddimah ini kita akan menyampaikan hidup kita ini pastinya ada ruh. Ruh yang kita miliki. Iya. Nah, izin kita ingin gambarkan tentang masalah ruh di pertemuan pertama ini. Baru pertemuan yang keduanya kita lihat amalan-amalan menuju surga seperti apa dan akan bersandarkan kepada punten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pertemuan pertama ini kita akan melihat dengan menyebutkan
Ruh. Iya. Ruh, penciptaan ruh atau di mana ruh kita ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebenarnya kalau kita ingin membicarakan tentang ruh, ikhwah akhwat fillah, iya. Dalam Al-Qur'an sudah digambarkan dengan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Silahkan ayahanda bunda bisa dicatat suratul Isra ayat 85 itu ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Ulangi lagi, kalau orang sudah berbicara tentang ruh itu mentok, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini iya. Jadi kita punya ruh iya. Tapi kita nggak tahu ruh itu wujudnya seperti apa, ruh itu bentuknya bagaimana. Walaupun punten ada menyatakan ruh itu ya punya mata, punya telinga, punya mulut, punya apa, layaknya jasad ini tuh ruhnya. Maka ditempelkannya ruh ke sana. Wallahu a'lam. Tidak ada yang menyatakan demikian dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka ketika berbicara tentang ruh, asli ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ruh itu tidak akan pernah mati. Ruh dan jasad. Apabila ruh dan jasad ini bersatu, maka namanya nafs. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. An-nafsu itu artinya adalah bersatunya antara ruh dan jasad, maka dikatakan nafs. Kalau ruhnya saja namanya ruh, kalau jasadnya saja ya jasad. Berarti kalau sekarang kita nafs. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada jasad di sini dan ada ruhnya. Tapi begitu ruhnya keluar, jasad ini jadi mayit. Ruhnya lepas. Maka itulah ketika apa itu nafs? Nafs itu artinya adalah gabungan antara ruh dan jasad. Iya. Jasad dimasukkan ruh, jadilah nafas. Ketika ruhnya tidak ada, jadilah mayit. Maka dikatakan ruh itu ya, Masya Allah, luar biasa. Ruh ini yang kita miliki tidak pernah mendapatkan peran pengganti, tetap ruh saja. Ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Iya. Ketika ditanya, kapan sih Allah ciptakan ruh ini? Kapan Allah ciptakan ruh kita ini? Melihat daripada keterangan yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan yang sangat luar biasa ini digambarkan dalam beberapa hadis yang ada. Misalnya dengan mengatakan, ini hadisnya sangat masyhur sekali ya. Kalimatnya, kataballahu maqadir khalaiq qabla ayyakhlqas samawati wal ardu bi 50 alfasan. Allah telah menentukan takdir makhluk, ya, termasuk kita, itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kita ini telah ditentukan takdir kita, rizki kita, jodoh kita, anak kita, mati kita, di sorga atau di nerakanya kita, itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Berarti beberapa ulama menyatakan melihat daripada hadis yang digambarkan ini, berarti saat itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu sudah tertulis, sudah termaktub. Hidup kita itu bagaimana, nasib kita bagaimana, itu sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti sudah lama sekali itu ruh ini. Iya. Dan ruh inilah yang dikatakan arwahun mujannadah. Nah, ruh ini punten itu kayak apa ya? Di alam ruh ini sudah saling mengenal satu sama lain dengan satu frekuensinya. Kalau dia orang soleh, ketemu orang soleh di atas ruhnya, di ruhnya, maka di dunia walaupun berjauhan itu bisa saling mencintai. Iya. Kenapa? Di akhirat, di alam ruhnya, maksudnya punten bukan di akhirat, di alam ruhnya itu dikatakan dalam hadis arwah atau ruhun junudun mujannadah. Jadi ruh itu bagaikan pasukan yang satu grup. Coba sekarang lihat kalau pasukan atau boleh dikatakan TNI. TNI ada batalion-batalion tersendiri kan? Ada grupnya. Nah itu Masya Allah, ruh itu di alam ruh itu bagaikan pasukan yang sangat terlatih, dan mana pasukan itu berkumpul dengan pasukannya masing-masing. Lalu apa? Dan sesuai kalau nama pasukan ya pasukan, iya, akan berkumpul dan di situ saling mengenal ruh itu.
Oh ini adalah fulan. Oh ini seorang ini. Seorang. Ruh maksudnya apa? Yang satu frekuensi. Begitu di dunia, taruhlah misalnya. Ruhnya para ulama. Di atas, di ruh itu ya, kumpul para ulama. Tapi ada ulama yang di Indonesia, ada ulama di Malaysia, ada ulama yang di Thailand, ada ulama di Amerika, ada ulama di Saudi Arabia, ada ulama dari Yaman, ada ulama dari Mesir. Punten, begitu mereka terlahir beda-beda, ruhnya mah tempat yang satu awalnya. Maka saat tiba ke dunia, walaupun tidak mengenal, walaupun tidak mengetahui, tapi hati mereka sudah saling mencintai. Itulah ruh mujannadah. Iya, itu gambarannya. Jadi mereka sudah saling mencintai, sudah saling menyayangi. Kenapa? Jawabannya karena apa? Simpel, karena mereka sudah saling mengenal ketika di alam arwah. Maka jangan heran teman-teman, ibu bapak, kalau seandainya dilihat, misalnya, iya, ada ulama dan ulama tiba-tiba begitu ketemu, waduh akrabnya luar biasa. Masya Allah, apa kabar? Langsung pikir, langsung duduk bersama, langsung ngobrol bersama. Ketika ditanya dengan mengatakan, hampir orang mengira, ini kayaknya udah sering berjumpa nih, kalau keakrabannya kayak begini. Padahal, baru jumpa. Kenapa baru jumpa kok begitu akrabnya luar biasa? Jawabannya, satu frekuensi. Kok saling mengenal? Iya, bukan saat di dunia saja dia saling mengenal. Tapi di mana? Di alam ruh. Itulah dikatakan ruh mujannadah itu. Jadi jangan heran ibu bapak, kalau seandainya orang belum pernah berjumpa tapi sudah klop saja. Kenapa? Satu frekuensi. Biasanya orang-orang yang duduk di majelis taklim itu satu frekuensi. Walaupun baru jumpa, itu rasa cinta, rasa sayang itu sudah ketemu. Sudah ada. Kenapa? Ya itulah yang namanya punten ruh mujannadah itu. Arwah mujannadah itu. Junudun mujannadah. Masya Allah. Jadi kalau udah sama. Kalau di alam ruhnya tidak satu frekuensi, di dunianya pun tidak satu frekuensi. Kalau di akhiratnya satu frekuensi, iya punten. Di alam ruh satu frekuensi, di dunia pun satu frekuensi. Itulah kenyataannya. Maka akan dikumpulkan di dunia melalui cinta yang ada di dalam ruh ini. Arwah mujannadah. Ini gambaran. Iya. Jadi ulangi lagi. Ketika diucapkan, jadi sejak kapan roh ini ada? Para ulama melihat daripada hadis ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan apa? Langit dan bumi. Masya Allah. Di mana? Ya di alam ruh ini. Lalu bagaimana berkumpulnya ruh? Seperti pasukan dan pasukan. Kenapa? Mereka saling mengenal. Mereka saling menyatu. Mereka saling berkumpul. Dan bukan hanya sekedar itu. Simpan baik-baik. Mereka berkumpul. Mereka bersatu. Saat di alam ruh mereka saling mengenal. Di dunia walaupun berjauhan, mereka tetap saling mengenal dengan hatinya masing-masing. Karena satu, apa tadi? Satu frekuensi itu. Masya Allah. Coba cek sekarang. Ulama yang dari Yaman datang ke Indonesia disambut. Ulama dari Saudi Arabia datang ke sini disambut. Ulama dari India datang ke Indonesia disambut. Kenapa? Itulah arwah mujannadah. Subhanallah. Cintanya kepada para ulama sama, para ulama mencintai ulama sama. Itulah arwah mujannadah. Masya Allah. Itu gambaran untuk kita ketahui. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan heran kalau ternyata para ulama ini saling mengenal, saling mencintai karena di alam ruhnya sudah apa? Sudah saling mengenal. Punten bahasa kasarnya ya, sudah saling mengendus gitu. Mencium wanginya ketika di alam ruh itu. Iya. Sudah saling mencium daripada ini ulama, ini mujahid, ini mukhlisin, ini abidin, ini muttaqin, sudah satu frekuensi di sana. Ini gambarannya untuk mengetahuinya. Makanya kenapa digambarkan seperti ini? Karena kita ini masuk surga nggak bakal sendiri-sendiri. Apakah ada dalilnya masuk surga kita sendiri-sendiri? Tidak, tapi masuk surganya itu apa? Rombongan. Iya. Dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu berbondong-bondong. Zumara. Masya Allah. Zumara itu rame-rame, berbondong-bondong. Jadi ketika kita masuk surga, kayaknya nggak mungkin kita soleh sendiri, itu nggak mungkin. Solehah sendiri itu nggak mungkin. Tapi kenapa? Kayaknya ada orang yang mengajak, ada orang yang mengarahkan, ada orang yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu begitu. Iya,
Suami diarahkan sama istri karena suami pun bisa berbuat salah. Istri bisa diarahkan oleh suami karena istri pun bisa berbuat salah. Teman bisa diarahkan oleh teman karena mungkin teman pun bisa berbuat salah. Maka masuk surga kenapa harus rame-rame? Jawabannya adalah karena kita bisa menjaga keistiqomahan itu dengan rame-rame. Arwah mujandah itu seperti itu. Amalan-amalan yang akan mendekatkan kita ke surga itu akan kita bahas nantinya. Iya. Kita lanjutkan. Nah punten, ruh ini setelah kita ketahui arwah mujannadah sampai di dunia bersatu. Masya Allah. Lalu ruh ini antri untuk turun ke bumi. Melalui yang namanya punten perut ibu. Kita lihat nih. Berarti Masya Allah kalau kita cek ini. Kita telah ditentukan lahirnya kapan dari perut orang tua kita siapa. Orang tua kita pun sudah ditentukan lahirnya kapan dan dari perut nenek kita. Nenek dan kakek kita pun sudah ditentukan lahirnya kapan dari perut orang tua nenek kakek kita. Nenek kakeknya orang tua telah ditentukan lahirnya kapan. Subhanallah, semuanya telah ditentukan. Bisa dibayangkan. Kita ini kadang-kadang jujur, kita paling mentok sekarang kalau kita tahu. Kalau kita tahu sekarang. Nenek masih hafal, kakek nenek masih hafal. Orang tua kakek nenek hafal nggak? Mungkin ada yang masih hafal. Iya, kalau saya masih hafal orang tua, hafal, nenek kakek hafal. Nah ini penting nih. Kakek dari orang tua, nenek sama kakek, saya nggak tahu, tapi saya dengar kisahnya. Dan Masya Allah ini ruh, ini punten ruh, iya ruh. Ruh itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sekali lagi, ruh ini Masya Allah bisa kemana saja. Terutama sedang dalam keadaan tidur, ruh itu luar biasa. Saya sampaikan kisah yang menimpa kepada diri saya sendiri atau kepada diri kamu. Iya. Masya Allah saat itu, boleh ibu bapak datang ke daerah Cilampung Hilir. Iya, itu daerah tempat kakek saya, nenek saya pesantren di sana. Masya Allah, ada pesantren Mungil di sana, pesantren Cilampung Hilir, dan itu adalah kakek dan nenek yang membesarkannya. Tapi ternyata itu adalah dari orang tuanya kakek dan nenek mewakafkan untuk masjid. Diwakafkanlah lokasi itu. Dibuatlah masjid sama warga. Saya masih ingat itu. Saya tahu masjidnya karena kami pun atau saya pun ngaji di masjid itu. Qadarullah. Masjid tua ini lama-lama sudah mulai lapuk, semua lapuk. Datanglah teman paman saya orang Arab ceritanya. Orang Arab datang ke sana. Wah, dia bilang, oh ini masjid bagus ini lokasinya, warga juga banyak yang sholat di sini, tapi ini masjid kenapa ya? Hancur begini, nggak bagus, lalu hujan bocor, ya namanya juga begini. Lalu beliau katakan, hancurkan aja, nanti kita bangun. Seneng nggak kira-kira digituin? Wah, seneng, ayo kita bangun. Seneng, gembira, ayo kita bangun. Oh ya, dia keluarkan nih buat ngeratainnya. Kasih duitnya buat ngeratain. Nanti saya pulang ke Arab kan luas ya. Saya nggak sebutkan Arabnya mana. Ya Arab tuh luas kata. Kalau disebutkan nama daerahnya nanti ada yang tersinggung. Arabnya banyak Arab itu. Iya, ya Arab Dubai kan Arab, Mekah juga Arab, gitu ya. Apalagi itu Kuwait juga Arab. Arab tuh yang tanah pada pasir itu namanya Arab. Subhanallah, dibongkar rata semuanya dengan kesenangan warga, gembira warga karena akan dibangun masjid baru. Selesai, rata semuanya. Langsung pulang lagi ke Arab. Kami pun datang lagi ke Arab ke sana, gitu ya. Karena kami masih kuliah di sana saat itu. Tapi saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Hanya tahu ceritanya itu. Saya nggak tahu dibongkarnya, nggak tahu karena lagi di Mekah pada waktu itu. Ya. Subhanallah, tiba-tiba ditagihlah sama orang dari Arab ini. Syekh, itu gimana masjid nih? Ini udah rata nih, bangun nggak? Maaf, ternyata bisnis saya gagal. Terus bagaimana? Ya cari sendirilah dananya. Waduh, malu itu paman saya sama orang tua saya. Masjid udah rata, nggak jadi ngebangun. Itu mah langsung orang tua saya telepon ke saya itu. Tolong bantu warga carikan untuk masjid. Daerah Cilampung Hilir waktu itu. Saya mah sekarang masih Cilampung Hilir namanya juga. Tolong. Subhanallah, kita bingung gimana ini. Berapa Pak kira-kira waktu itu untuk bangunnya? Zaman itu kira-kira sekitar 80 sampai 70 sampai 80. Waktu itu 97 98. Iya. Aduh gimana ya?
Coba cari, itu udah mentok sana sini. Warga sudah dibilangkan, tiangnya sudah berdiri ya. Warga sudah bilang apa? Kalau mangga mah 2 tahun berbuah, mangga mah 4 tahun berubah. Kalau besi mah 2 tahun, 5 tahun bukan berubah, bukan berbuah. Iya. Malah karatan, nggak ada buah-buahnya. Itu udah malu keluarga gitu kan. Subhanallah, akhirnya saya coba datang ke dekan yang ada di Universitas Ummul Qura, saya sampaikan, Mas, kami ada masalah gini. Masya Allah tuh dosen-dosen di Universitas Ummul Qura. Dosen-dosennya langsung mengumpulkan guru-guru dosen itu. Sengaja untuk bicarakan masalah ini. Dikumpulkan dosen-dosennya. Saya juga kaget. Dia bilang begini, nanti hari, saya lupa ya, hari ditentukan setelah zuhur, kamu datang ke ruang pertemuan guru. Saya kira mau ngapain? Ternyata dosen-dosen itu dikumpulkan di situ. Saya datang ke situ. Ini ada saudara saya dari Indonesia punya cerita begini. Mudah-mudahan Anda terketuk. Silahkan bicara. Saya bicara di depan mereka. Cerita gini nih. Subhanallah, hari itu selesai semuanya uang terkumpul. Hari itu untuk masjid itu. Dosennya itu ada telepon ke anaknya. Bawakan uang. Ada telepon. Bawakan uang. Kumpul. Masya Allah. Bawa. Saat itu kebetulan kami mau pulang, berangkat ke sana. Masya Allah, saya tukarkan uangnya. Sampai dia tuh bangun, ibu bapak tahu. Begitu sudah mulai jalan lagi, Allahu Akbar. Ini merinding saya ceritanya. Ada seorang wanita tua, dalam mimpi saya datang, pegang. Makasih ya, masjidnya akan segera berdiri. Makasih ya. Saya kaget. Karena sudah tua, saya panggil emak. Iya mak. Sami-sami gitu kan bahasa Sunda. Dia bilang mata, Mas siapa? Saya Ames. Ames. Dan orang tua saya nggak pernah mengenalkan nama Ames itu, nggak pernah. Saya Ames. Oh iya, udah selesai. Pagi-paginya saya ngobrol ke ibu saya. Malam saya mimpi dengan nenek-nenek yang sepuh. Apa katanya? Masjidnya alhamdulillah, makasih mau berdiri. Saya tanya, nenek itu namanya Amos. Nangis orang tua. Itu kan neneknya nenek kamu, ibunya nenek kamu itu. Berarti buyut saya nggak pernah lihat jumpa. Dia datang di dalam mimpi mengatakan terima kasih. Masya Allah. Berarti benar ruh itu, Allahu Akbar, boleh dikatakan tidak jauh dengan kita. Maka kalau kita ditinggal wafat oleh siapa dan siapa, sebenarnya mereka itu ada dekat dengan kita. Subhanallah. Makanya saya tidak pernah mengenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dengan ucapannya, kalimatnya, saya Ames. Ternyata beliau yang mewakafkan masjid itu dan sampai sekarang masjid itu berdiri. Masya Allah. Luar biasa. Dan qadarullah, ada aja masalahnya. Setelah sumurnya itu jadi, gitu, maksudnya udah jadi masjid sumur yang lama itu, airnya nggak bagus. Airnya tuh bau karat gitu ya. Nggak enak airnya itu, nggak bagus. Di wudhu tuh nggak enak, baunya nggak enak. Subhanallah. Setelah itu apa? Ini bikin baru lagi. Sementara dulu nek ini bikin galiannya di sana. Lalu apa yang dilakukannya? Subhanallah. Itu hanya dibilang dengan mengatakan kata-kata oleh orang tua dengan mata, udahlah kita doa saja. Kan yang namanya tanah milik Allah, air juga milik Allah. Udah kita ajak ngobrol aja. Seperti Umar bin Khattab bilang kepada sungai apa coba? Ada yang pernah dengar kisah ini? Sungai Nil. Kan Sungai Nil, tahu kisah ini kan? Sungai Nil, bayangin ini ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin di Madinah, iya kan? Nah, Amr bin As ini sebagai apa? Gubernur di Mesir. Ini kisah mampir sedikit gitu ya. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Karena hal yang indah. Saya ingin sampaikan gini untuk mengetahuinya dulu ya. Setelah itu apa? Di Mesir ini setiap tahun harus ada orang yang dikorbankan sebagai apa namanya? Tumbal. Jadi wanita yang tercantik di Mesir diambil, ikat dengan batu, lemparkan ke mana? Sungai Nil, sampai terbawa dengan batu dan mati di situ. Udah selesai gitu. Seperti itu di Mesir bertahun-tahun. Kalau tidak ada tumbal, maka Nil itu akan surut, akan sirna.
Dan itu sudah mengakar tahun-tahun, di mana bertahun-tahun di Mesir ini. Dan subhanallah Amr bin As jadi gubernur di sana. Udah pada waktunya untuk pemberian tumbal gitu ya. Datang. Ya Amr bin As, ini sudah waktunya kasih tumbal nih. Harus cari wanita tercantik di Mesir. Kata, ini nggak boleh, ini syirik, nggak boleh. Tapi ini sudah kebiasaan kami. Nanti kalau nggak begini, nanti airnya akan jadi surut. Nggak bakalan surut. Ini akan jadi surut. Qadarullah, ibu bapak, ikhwah. Apa yang terjadi? Masya Allah, air itu surut. Makin sedikit, makin sedikit. Bingung Amr bin As. Ya Rabb, ini kenapa air jadi surut begini? Maka apa yang terjadi? Langsung Amr bin As datang ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ini bagaimana di Mesir ini Nil yang biasanya banyak mulai surut dan kelihatan dasarnya. Kenapa? Ya udah mulai surut. Kenapa? Karena biasanya harus memberikan tumbal seorang wanita yang paling cantik di Mesir untuk dicemburkan ke sana. Subhanallah. Lalu setelah itu apa dikatakan oleh Khattab? Bawa kertas, tulis surat untuk siapa? Sungai Nil. Dia mengatakan, ya Amr, tolong bacakan surat ini di Sungai Nil. Masya Allah. Lalu Amr bin As datang. Orang Mesir sudah nunggu. Gimana katanya? Kata Amirul Mukminin. Nih ada surat. Buat siapa? Buat Sungai Nil. Orang pada bingung. Surat buat Sungai Nil? Iya. Maka dibacalah surat itu. Dibacakan. Orang pada nunggu di belakang. Kalimatnya. Min Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin ila Nahrin Nil. Untuk dari Umar bin Khattab, gitu kan? Amirul Mukminin untuk Sungai Nil. Dia mengatakan, ya Nil, in kunta tajri min qibalika fala tajri. Wa in kunta tajri min qibalika fajri. Masya Allah. Kalimatnya, hai Nil, kalau engkau ini mengalir bukan karena Allah, maka hentikan airmu itu. Tapi jika sungai atau engkau ini mengalir karena Allah, maka ngalirlah. Lemparkan suratnya. Tidak lama, airnya itu mengalir dan kembali naik. Dari sejak itu tidak pernah sungai ini surut. Dari sejak itu. Itulah Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya Nil, gambarnya demikian. Emang bisa? Karena gini lihat. Ada makhluk yang hidup tanpa ruh. Dan mereka itu punten dalam perkataan yang ada Allah mengajak bicara. Umar bin Khattab berbicara kepada Nil. Emang ada makhluk yang hidup tanpa ruh? Ada nggak makhluk hidup tanpa ruh? Pohon hidup nggak itu? Tanpa ruh. Ya, semua makhluk ini seperti yang ada yang hidup tanpa ruh dan ada yang hidup dengan ruh. Kita hidup ada ruhnya. Tapi seperti jidar ini nih, subhanallah, secara gambarannya, apakah dia bicara? Wallahu a'lam. Iya, ada mengatakan kalimatnya ini tanpa ruh dan tanpa hidup, begitu ya. Tapi kalau pepohonan, seperti air, seperti apa lagi? Yang dia hidup, berkembang tapi tanpa ruh. Nah makanya disitulah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, seperti Allah katakan kepada api. Pernah dengar kata-katanya Allah kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, pernah dengar? Ya jibal awwibi, wahai gunung-gunung, gitu kan? Itu Allah bicara kepada makhluk hidup tanpa ruh. Maka disitulah Masya Allah Umar bin Khattab berbicara kepada Sungai Nil, yang mana Sungai Nil ini tanpa ada ruhnya, tapi diajak bicara dan mengerti dan paham. Masya Allah, kayak bebatuan. Iya, sujud kepada Rasulullah, pohon sujud kepada Rasulullah, banyak yang sujud kepada Rasulullah SAW. Nah inilah yang terjadi. Melihat daripada perkataan itu, Masya Allah, para ulama yang di kampung kami ini kumpul itu, lalu bicara dengan mengatakan kalimatnya, sumur, subhanallah, kamu pasti ngerti dengan keinginan kami. Kamu itu akan dijadikan tempat wudhu buat kami. Kamu ini akan dijadikan tempat yang Masya Allah dimuliakan karena airnya akan dipakai wudhu, akan dipakai untuk santri. Subhanallah, diajak bicara seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata apa? Masya Allah, tidak lama kembali normal dan kembali baik. Masya Allah. Setelah itu ada nggak terlalu jauh di kampung sebelahnya kayak begitu. Saya coba omongan gitu, tetap aja nggak berubah kalau sama saya. Ya beda yang bicaranya siapa. Harus cari ulama yang kayak dulu lagi, itu siapa itu?
Saya juga saya bilang gini, oh dulu ayah saya sama guru sama teman-temannya gitu, sama guru-guru kami gitu ya. Jadi ayah kami itu punya teman-teman satu satu grup kajiannya lah gitu ya. Masya Allah pengajian kemana-mana pakai motor, kemana-mana pakai motor, subhanallah. Nah pas udah dengar ada di daerah nggak terlalu jauh, airnya sama, saya ingat gitu. Ya udah, sok atuh katanya, sama Bimaki, ya saya sampaikan. Udah Al-Fatihah, udah apa? Malu juga saya ketahuan kalau kita tidak bertakwa kan. Beda ya, ketakwaan orang dulu sama sekarang beda, masya Allah. Siapa yang bicara? Itulah yang harus dilihat ya. Semakin orang bertakwa, maka semakin dia ini paham dengan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Itu roh. Ulangi lagi ya. Berarti ada yang namanya makhluk hidup tanpa roh. Tapi ada makhluk yang hidup dengan roh. Kita ini hidup dengan rohnya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Iya. Nah setelah kita bisa mengetahui, Allahu Akbar. Ternyata orang yang wafat ini pun rohnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalimat yang sangat indah sekali. Ini sering didengar ayatnya oleh kita semuanya. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan mungkin saja ruhnya orang hidup jumpa dengan ruhnya orang yang sudah wafat. Asal orang yang sudah wafatnya itu, punten, asal orang yang masih hidupnya itu dalam keadaan apa? Tertidur. Mimpi itu namanya. Iya, punten. Itu ruhnya kan yang dilihat. Jadi kalau berbicara tentang ruh mentok, karena Al-Quran mengatakan kata-katanya kulir ruh min amri Rabbi, ruh itu urusan Allah. Saya tanya sama ibu bapak punten, ngobrol santai, kira-kira punten, pernah nggak kita ketemu orang yang sudah wafat? Pernah nggak? Pernah apa sering? Kalau sering tiap hari mungkin. Ya. Pernah ketemu dengan orang yang sudah meninggal? Pernah mimpi ketemu orang yang sudah wafat? Pernah ya? Yang ibu lihat bentuknya utuh apa tinggal tengkoraknya? Utuh. Nah kalau ibu bapak gali kuburannya, kira-kira utuh apa enggak tuh? Enggak kayaknya. Padahal sudah 2 tahun wafat, 3 tahun wafat. Subhanallah. Tapi kalau sudah 1 tahun wafat, insya Allah mau di tempat yang lembab, mau di tempat yang kering itu tinggal tulang belulang, insya Allah. Gitu ya kalau sudah 1 tahun ini. Makanya kalau sudah 1 tahun digali ya tinggal tulang, tapi begitu dilihat wajahnya masih utuh, ada kulitnya, ada senyumannya, ada segala macam. Allah ingin katakan, jasad boleh hancur tapi rohnya dijaga oleh Allah. Ibnu Khaldun mengatakan demikian. Ruh itu dijaga, ruh itu abadi, ruh itu tidak hancur, ruh itu tidak rusak. Ini gambarannya. Kalau kita mimpi ketemu dengan orang sudah wafat, Anda lihat bukan hanya tengkoraknya, tapi apa? Wujudnya utuh, wujudnya nampak. Kenapa demikian? Karena memang itu adalah roh. Allah, ini hadis Al-Quran ayatnya ataupun dalilnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pegang baik-baik. Jadi bisa saja ruh orang yang wafat ini ketemu dengan orang yang masih hidup, tapi orang hidupnya masih atau dalam keadaan tidur. Karena bedanya orang tidur dengan orang yang wafat, bedanya itu cuma satu. Apa bedanya? Orang yang hidup tidur dengan orang yang sudah wafat, bedanya apa? Orang yang wafat pun ruhnya dikembalikan. Orang yang tidur di dunia pun dikembalikan. Bedanya kalau orang sudah wafat, bangunnya di barzakh. Tapi kalau orang yang tidur, bangunnya masih di dunia, itu aja. Ibu posisi nanti, ibu bapak, ikhwah, teman-teman semuanya bangun di kuburan, itu persis seperti nanti ketika bangun di dunia, begitu tuh, meleknya gitu. Ibu ketika bangun di dunia akan mengatakan, jam berapa ini? Oh jam 3. Jam berapa ini? Oh jam 3. Oh saya di kamar tidurnya. Begitu. Nanti di akhirat, di alam barzakh, akan saya sudah mati nih, saya sudah wafat nih. Subhanallah. Itu akan dirasakan nanti. Kalau ada perkataan mengatakan malam pertama kalau saya tanya, ibu kalau yang sangat masyhur kita dengar malam pertama apa? Malam pertama apa? Hah? Kalau ibu bapak saya katakan malam pertama, larinya otak kita kemana? Pengantin gitu ya? Silahkan bayangkan itu, tapi tolong sekarang berubah, ganti malam pertama di kuburan kayak apa itu? Ya kan ada malam pertama di kuburan nanti. Ya Allah, malam pertama di kuburan kayak apa saya ini? Nah itu ruh yang ada di sananya nanti. Iya.
Sengaja kita akan melihat mukaddimahnya ini dulu, tidak langsung menceritakan amalan-amalan yang menjalankan ataupun yang menuju ke surga itu amalan apa saja. Iya, amalan karena jalan menuju surga itu apa saja. Jalannya banyak menuju surga itu. Kita lanjutkan lagi. Berarti orang yang sudah wafat ruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ketemu, bisa jadi. Banyak sekali. Terutama punten, ruh yang luar biasa yang paling tinggi derajatnya adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tinggi sekali. Dahsyat sekali, indah sekali. Ruh ini adalah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berapa banyak orang bisa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Rasulullah katakan kalimatnya apa? Yang sangat indah. Apa kata Rasulullah? Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah fa inna syaitan la yatakawwanuni. Siapapun yang pernah melihat aku dalam mimpinya pastikan itu adalah aku, karena syaitan tidak akan mampu menyerupai aku, pastikan itu. Tapi tetap harus dicek dan lihat seperti apa gambarannya dan bagaimana keadaannya. Pokoknya kalau udah mimpi ketemu ataupun teman-teman mendengar kisah-kisah yang mimpi ketemu dengan Rasulullah, Masya Allah, luar biasa, indah sekali, luar biasa. Iya. Dan Allahu Akbar, orang yang mimpi ketemu Rasulullah itu satu rizki yang sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Banyak kisah-kisah seseorang mimpi ketemu Rasulullah, seseorang mimpi ketemu Rasulullah, Masya Allah, itu Rasulullah hadir. Kenapa? Karena pastikan siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, pastikan itu adalah Rasulullah. Kenapa? Orang lain tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah SAW. Para sahabat yang pasti aja, para sahabat mimpi ketemu Rasulullah. Masya Allah. Ada satu kisah yang luar biasa mimpi ketemu Rasulullah ini. Indah sekali kisah ini kalau saya sampaikan lagi. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, radhiyallahu, mimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah itu saat ke masjid. Iya. Masuk ke masjid, qomat, lalu Ali bin Abi Thalib langsung ikut berjamaah. Ternyata dalam mimpinya imamnya adalah Rasulullah. Dan imamnya Rasulullah dalam mimpinya, padahal Rasulullah sudah wafat. Langsung jadi makmumnya. Selesai sholat, Rasulullah itu biasa, Ali bin Abi Thalib juga zikir sebentar. Rasulullah keluar, Ali bin Abi Thalib keluar. Tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada, ya Rasulullah, ini ada kurma, saya baru panen, tolong dinikmatin. Rasul, Masya Allah, dalam mimpinya, baik-baik, aku akan coba. Diambil kurmanya. Sambil duduk Rasulullah memegang keranjang kecil ini, dia bilang, Ali, mau ini? Mau ya Rasulullah? Dimakan juga sama Sayyidina. Setelah itu, subhanallah, kata Rasulullah, Ali mau ini lagi? Mau ya Rasul? Dimakan lagi dalam mimpinya. Setelah itu, terbangun Ali bin Abi Thalib. Aduh, bangun. Dapat 2 kurma tadi dari Rasulullah. Langsung beliau ini ke masjid. Pas kebetulan qomat juga di masjid. Subhanallah, biasa. Dengan mengatakan, mana tahajudnya, mana kok nggak tahajud. Mereka ini terbiasa tahajud, terus ada sejenak, mau untuk itu ada yang namanya tidur sejenak. Gitu ya. Tidur sejenak, bangun, iya. Setelah dalam keadaan tahajud, selesai. Setelah itu menunggu, langsung ke masjid. Sesampai di masjid, apa yang terjadi? Masuk ke masjid, iqamah tiba, langsung sholat, imamnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar, ternyata bacaan Umar bin Khattab sama dengan bacaan yang dibaca oleh siapa? Rasul, mirip sekali. Bacaannya sama. Surat apa? Suratul Qamar. Selesai, dibaca. Masya Allah, tuntas dibaca. Kata Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, saya mimpi ketemu Rasulullah. Berjamaah, suratnya sama seperti yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib keluar, Umar bin Khattab juga keluar. Pas keluar, ada seorang wanita datang. Mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini aku dapat kurma. Dan ini hasil panenku, tolonglah, dinikmati. Oh ya, Masya Allah, terima kasih. Duduklah. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib lihat. Kata Umar, sini Ali, duduk sini. Ada kurma, duduklah. Nih, ambil. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, nikmat enak. Makan. Nih, ambil lagi. Mau ambil lagi. Begitu selesai, mana minta lagi? Kata Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab, maaf Rasul aja cuma kasih 2. Masa aku kasih 3? Bisa dipahami nggak? Mimpinya. Subhanallah. Masa dengan mengatakan, masa Rasul aja ngasih cuma 2, masa aku ngasih 3? Kaget Ali bin Abi Thalib. Mengatakan, ya Rabb, kok bisa begitu?
Umar bin Khattab hanya tersenyum. Itulah dahsyatnya Umar bin Khattab. Dan keadaannya sahih. Iya. Sahih. Masya Allah luar biasa. Tapi Masya Allah ini saya ingin sampaikan juga. Saya belum pernah menyampaikan kisah ini. Kecuali sama seseorang atau dua orang. Kepada sahabat kami saya pernah sampaikan kisah ini. Yang lainnya nggak pernah saya sampaikan. Tapi di sini saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman kami juga mendengar gitu ya. Subhanallah, kenangan kami dengan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu jumpa pertama kali kami di Mekah. Dan saya belum mengenal beliau, beliau juga belum mengenal kami. Hanya saat itu beliau sedang sholat, iya, pas di samping. Setelah itu saya kenalan, dan saya sudah mengenal beliau. Karena beliau sudah, Masya Allah, kesana kemari untuk tausiahnya. Tapi beliau belum kenal, tapi masih mahasiswa. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Masya Allah, Waalaikumsalam. Yuk makan bareng yuk. Tiba-tiba beliau mengatakan makan malam bareng yuk. Jumpa pertama, beliau katakan makan malam bareng yuk. Itu di Mekah waktu itu. Saya katakan, mana nggak seneng diajak makan sama beliau. Ayo Ustaz, seneng. Ayo makan yuk. Di sholat Isya itu. Enggak, habis maghrib. Iya. Yuk makan bareng yuk. Langsung datang, makan bareng sama beliau. Isya, pisah, udah. Nggak ketemu lagi. Akhirnya sudah sampai ke Indonesia. Tapi sebelum kami pulang ke Indonesia, saya jualan tasbih. Jadi yang namanya mahasiswa kan jualan apa aja, yang penting halal gitu kan. Ya kalau jualan-jualan, wah saya juga seneng jualan. Jualan tasbih koka. Tahu koka? Tasbih koka yang ada itu, jualan. Laku itu ke jamaah. Wah itu kalau mau tasbih, tapi sekarang udah nggak jualan lagi saya. Iya. Jualan koka. Wah Masya Allah laku ke jamaah salah. Ada mungkin sekitar 10 atau 15 lagi saya bawa ke Indonesia karena saya mau pulang. Wah Masya Allah. Itu ada koka yang ada bintik-bintiknya itu. Ya, Umi Maki mungkin sangat tahu sekali. Itu kesukaan itu saya pegang. Tiba-tiba dalam mimpinya saya mimpi menyerahkan tasbih ini kepada beliau. Hadiah. Saya sampaikan, Ustaz, ini hadiah dari saya apa yang namanya tasbih. Subhanallah. Dan dalam mimpi itu Allahu Akbar diterima sama beliau. Makasih gitu ya. Selesai. Udah itu. Udah. Nggak ingat apa. Nggak ingat. Asli tidak ingat. Hanya saya tahu ini karena senang. Hanya saya taruh di mobil. Biar apa? Biar saya ingat untuk berzikir gitu ya. Masya Allah. Akhirnya dengan wasilahnya Ustaz Syukur, kami diundang ke Azikro dan kami tausiah. Saya nggak ingat juga itu. Kalau saya pernah mimpi itu. Subhanallah. Waktu masih di. Terus akhirnya kemana? Ke Sentul. Proses kami itu udah banyak bareng sama beliau. Tapi saya lupa. Akhirnya begitu di mobil, ini kan yang pernah saya mimpikan untuk menyerahkan tasbih. Insya Allah nanti kalau jumpa lagi saya menserahkan. Gitu kan? Sampai di sini nih. Akhirnya saya khutbah Jumat atau apa di Al-Zikra. Di tempat imam, ke belakang itu ada ruangan di Al-Zikra. Di situ saya baru ingat, subhanallah. Iya, tasbihnya kebawa. Mau di mana? Masih di mobil, mau saya kasih kan? Nanti aja setelah pulang. Ibu bapak tahu apa beliau bilang apa? Begitu duduk. Jadi kasih tasbih sama abang. Coba. Subhanallah. Luar biasa itu kan. Jadi saya ingat, aduh tasbihnya lupa nggak dibawa. Nanti aja pulang kajian, saya mau bawa, saya kasih gitu. Dan, Abi Maki, jadi kasih tasbih sama abang. Saya nggak kaget. Jadi insya Allah sebentar lagi saya bawa sekarang ya. Iya jangan dilama-lama dong. Bertahun-tahun begini. Iya bang ingat saya nggak aneh. Saya nggak ngobrol apa, nggak usah. Kenapa? Ya beliau keikhlasannya bagaimana, dakwahnya dari mana nggak tahu. Saya nggak cerita. Kok abang tahu? Nggak usah kepo. Biarin dia aja. Iya. Nggak usah kepo. Kok abang tahu? Ya terserah. Gimana beliau mau bilang apa? Tapi saya tidak pernah menceritakan kepada beliau kalau saya mau kasih tasbih. Nggak pernah. Seingat kami, iya. Tapi beliau dengan lugasnya, dengan gambangnya mengatakan, jadi mau begini, mana tasbihnya? Jadi tasbihnya dikasih ke abang. Itu gambaran. Kata-katanya kurang lebih begitu. Kaget, ya kaget. Tapi ya yang apa ini diperpanjang. Saya nggak usah bilang, bang kenapa? Dan sampai beliau wafat, saya nggak pernah cerita. Ini yang kedua kalinya saya cerita di sini. Iya. Setelah beliau wafat, baru saya cerita. Saat beliau masih ada, saya nggak pernah ceritakan ini. Iya, karena apa? Adab. Takutnya bagaimana kalau begitu kan nantinya bagaimana. Dan beliau pun yakin nggak mungkin saya menceritakan.
Iya, tapi setelah tidak ada, ya saya ceritakan. Itulah istilahnya apa ya? Kalau dibilang mengatakan, ya nggak tahu tingkat bagaimana beliau ini daripada taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Basirahnya itu seperti apa? Ini mungkin gambarannya. Apalagi Masya Allah ulama-ulama terdahulu. Tapi ingat, yang namanya mimpi jangan dituhankan. Mimpi adalah mimpi saja, biarkan. Iya, tapi kalau memang ini adalah yang namanya perjalanan ruh, ketika dalam mimpi, ya bisa apa kira-kira yang namanya mimpi itu, punten dikatakan dalam perkataannya, yang pernah kami sampaikan di Terang Jakarta, ketika tentang Sirah Nabawiyah, bahwa mimpi itu adalah bagian daripada tanda-tanda apa? Kenabian. Iya betul. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, itu kan dikasih mimpi, yang mana mimpi itu kapalaki sumber. Mimpi yang selalu menjadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan. Mimpi jadi kenyataan. Mimpi apa? Besoknya kejadian. Mimpi malamnya apa? Besoknya kejadian. Mimpi jadi apa? Besoknya kejadian. Itu sebelum jadi Nabi. Iya. Kembali lagi. Berarti yang namanya ruh itu sudah sangat dekat sebenarnya. Ruh itu saling mendekat dan sangat dekat. Sekali lagi. Nah sekarang, kalau ditanya mengatakan, berarti kalau kita ini ruh dulu apa jasad dulu? Kalau ditanya, ruh dulu apa jasad dulu kira-kira ya? Wallahu a'lam, karena ruh ini urusan Allah. Tapi kalau melihat daripada Nabi Adam, gini, ruh diciptakan, tapi nunggu. Jasad diciptakan, sudah sempurna jasad, ruh ditiupkan. Begitu ya? Sama. Sehingga pernah dengar hadis ini, apabila sudah usia 4 bulan, maka ditiupkan apa? Payuk marubi arba'i kalimat. Itu dalam perut ibu. Apabila sudah 4 bulan, maka ditiupkan apa? Rohnya. Pernah dengar hadis ini ya? Nah, para dokter kemarin kami periksa anak kami yang pertama dalam keadaan kandungan 3 bulan menuju 4 bulan. Dokternya bertanya, dokternya bilang, karena detak jantungnya ada. Ya 2 bulan aja detak jantung sudah kedengeran tuh. Duk 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 sudah kedengeran. 3 bulan sudah kedengeran detak jantungnya. Dia tanya dengan mengatakan, bukannya dalam hadis itu kalau sudah 4 bulan baru ditiupkan ruh? Tapi kenapa? Ini belum 4 bulan sudah ada kehidupan. Karena jantungnya apa? Berdetak. Ini kehidupan apa? Apa ada bentrok dengan apa? Dengan hadis yang tadi? Bisa dipahami nggak Bunda, ayah anda, ikhwah akhwat ya? Kita sampaikan bukan bentrok. Tapi apa? Kita keliru memahaminya. Maksudnya apa? Allah meniupkan ruh di usia 4 bulan. Maksudnya ruh di sini adalah Allah. Karena di situ dikatakan fayun fihi ruh wa yukmaru bi arba'i kalimat. Nah ini pentingnya. Saat di 4 bulan maksud ditiupkan ruh di sini adalah dicatat oleh para talib ilmu ataupun para pencari ilmu dengan mengatakan Allah di usia 4 bulan ini kepada Allah menentukan kepada bayi di usia 4 bulan ini jalan kehidupannya di usia 4 bulan itu. Lahirnya kapan, namanya siapa, rezekinya bagaimana, jodohnya bagaimana, wafatnya di mana, ahli surga atau ahli neraka, itu di usia berapa? 4 bulan. Jadi kalau sebelum 4 bulan itu nggak ada catatan itu. Tapi kalau sudah 4 bulan, sudah ada punya apa namanya ya? Punya file sendirilah gitu kira-kira. Kalau sebelum 4 bulan, belum punya file itu dia. Belum ada tercatat apa-apa, tapi kalau sudah 4 bulan, itu ditentukan ini. Bukunya, buku perjalanan hariannya itu ada. Ibu, bapak, nanaku semuanya ikhwah akhwatillah. Kalau kita lihat, kita ini hidup seperti sedang menjalankan kehidupan sendiri berlembar-lembar. Taruhlah ibu misalnya, bapak misalnya usianya sampai berapa tahun? 50 tahun misalnya kan. Berarti lembaran kita ini berapa lembar? 50 lembar. Lembaran pertama atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti itu. Ataupun taruhlah hidupnya sekian ribu hari. Berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai kalau setebal apapun buku ini kalau tiap hari dibuka selembar, ujung-ujungnya akan apa? Habis. Itulah lembaran kita. Nah, di usia 4 bulan udah dikasih jalan kehidupannya. Begini jalan kehidupannya. Itu sudah, kalau sudah berapa bulan? 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan nggak didapatkan itu. Itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi sebenarnya tidak jadi sebagai apa? Sebagai bentrok, tidak. Benar 4 bulan itu ditiupkan ruh, maksudnya adalah
Apa tadi? Ditentukan daripada kehidupannya, matinya atau lahirnya, rizkinya, jodohnya, anaknya, sampai wafatnya, sampai ahli neraka atau ahli surganya, itu ditentukan di usia 4 bulan. Padahal bukan hanya di waktu itu saja, di waktu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan pun sudah tertulis. Tapi apa? Ini adalah file tersendiri. Kalau ini waktu di Maqadir Khalaik itu masih dalam bentuk, mungkin kalau digambarkan komputer itu masih dalam apa namanya? File besar gitu ya. Setelah itu apa dicomot satu jadi file sendiri. Iya, bisa digambarkan jadi demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi, kalau kita lihat dalam kenyataan yang ada, Adam alaihissalam wujudnya dulu. Ciptakan jasad. Setelah jasad diciptakan di hari Jumat, sore beginilah, jam 5 kira-kira, menjelang maghrib, itu ditiupkannya ruh. Iya, menjelang maghrib. Sore, antara asar ke maghrib, itu ditiupkannya ruh kepada Adam. Maka disitulah para ulama pun mengatakan diantaranya ya sunnah untuk menjadikan akad nikah itu di hari apa? Jumat sore. Kalau yang sudah berlalu ya sudah, jangan diulangi lagi. Sudah selesai. Jangan mengulangi lagi Pak, mah demi sunnah. Wah nggak usah. Itu ya sudah selesai. Tapi dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa, di hari Jumat awal diciptakan Jumat. Setelah itu apa? Jumat berikutnya. Jadi pertama jadi Nabi Adam itu tidak langsung ditiupkan ruh, tapi apa? Tergeletak begitu saja. Tanpa ruh. Tidur begitu saja. Makanya setan iblis ini mungkin sering dengar. Iblis ini ketika Adam tergeletak tanpa ruh, tahu nggak iblis ngapain? Hah? Iya, kepo. Main-main. Sampai nendang-nendang dalam beberapa riwayat. Sambil tendang-tendang dengan perang bi ayyi amri ma khuliq. Kamu tugasnya apa sih hidup ini? Apa yang sih kamu diciptakan? Karena hasadnya luar biasa iblis ini. Iya, setelah itu apa? Main-mainnya nggak tanggung-tanggung. Bagaimana cara mainnya dia? Masuk dari mulut. Diam, keluar dari dubur. Masuk lagi dari dubur, keluar. Main-main di sini. 7 hari berada di perut ini, main-main semuanya. Jadi tahu. Jadi iblis ini sangat tahu letak postur tubuh yang ada di dalam diri ini. Stop kontak marah ini, stop kontak ngantuk ini, stop kontak pelit di sini. Iya, stop kontak apalagi lelet di sini, stop kontak semua jadi. Jadi tahu nih. Jadi kalau seandainya ada iblis sudah tahu kenapa dia lelet. Oh iya, dia tuh lelet. Kenapa? Oh ini yang off nih. Iya. Udah pelit, oh ininya di offin ini. Dia di off semuanya. Dia tahu dia. Nah, makanya jangan heran kalau iblis ini sangat tahu kelemahan kita. Kenapa? Oh iya, 7 hari di sini sangat tahu. Ibu bapak misalnya tinggal di rumah saya. Kalau baru datang ke rumah saya misalnya, baru datang mungkin mau ke toilet aja, mau ke toilet sebelah mana? Masih nanya itu. Karena baru datang. Sebentar lagi, misalnya baru datang. Nggak usah lama-lama. 2 hari aja tidur di rumah saya. Insya Allah ibu tahu dapurnya di mana, kamar saya mana, perpustakaannya mana, apalagi coba tempat olahraganya di mana, sampai taruh lemarinya di mana, toiletnya di mana, udah tahu. Kenapa? Udah 3 hari tinggal di situ. Setan apalagi seminggu di sini tinggalnya, udah tahu banget itu lingkungannya, sangat tahu sekali. Mana ini, mana sangat tahu. Makanya kalau dengan mengatakan dia sudah tahu tentang kita ini. Bahkan ada kelebihannya lagi, apa? Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka itu melihat kita tapi kita tidak melihat mereka. Dan lebih hebat lagi buat mereka apa? Mereka ini subhanallah diciptakan oleh Allah, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kenapa? Karena kalau setan tidur, kata Ibnu Taimiyah, setan ngantuk, setan tidur, kita bisa istirahat dari godaan setan. Kok kamu soleh? Setan lagi tidur, subhanallah. Kok tuh main ke masjid, setan lagi tidur ya? Itu candaan orang-orang gitu ya. Dengan mengatakan ternyata setan tidur juga. Kenapa? Itu dia di masjid. Itu candaannya. Ya, kenapa? Setan nggak pernah tidur. Melek terus. Apa yang dilakukannya? Ngegoda manusia. Gimana caranya? Ingin menjadikan manusia sebanyak-banyaknya di neraka. Bukan hanya itu. Tapi apa? Setan itu dekat dengan kita. Di mana? Ala majridam. Majridam tahu? Ini. Di majridam itu di aliran darah. Terutama darah kotor, itu tempat setan paling senang. Makanya kenapa laki-laki dibekam paling tidak sebulan sekali, itu luar biasa.
mengeluarkan darah kotor sehingga gerakan setan itu apa? Terhimpit dan tidak suka. Makanya jangan-jangan di sini ikhwah ada yang belum pernah dibekam, cobalah bekam. Iya. Kalau saya juga belajar bekam, yang berani dibekam sama saya cuma satu orang. Uminya Maki, yang lain nggak berani. Iya. Kalau Uminya Maki percaya aja gitu. Mi bekam boleh sama saya, boleh. Ayo dibekam apa aja, terserah gitu ya. Sampai waktu diinfus juga, kan diinfusnya di rumah. Susternya ada yang berani buka nggak? Saya bilang, saya aja buka. Dia bilang apa? Kirain, jangan, kirain begitu. Iya, Abi aja yang buka. Percaya banget. Saya bilang, udah saya lihat di YouTube, gimana cara bukanya. Cara masukin, saya kan suka canda-canda juga. Nggak masukin obatnya bagaimana? Yang dibuka dulu dimasukin gitu. Saya bilang, cuma gitu mas, saya juga bisa. Tiba-tiba nimpal, langsung. Iya, Abinya juga bisa gitu mah. Iya, untuk buka bagaimana? Saya buka, iya nanti juga bisa dia mah. Subhanallah, saya bilang. Saya makanya kalau dibekam, yang berani bekam sama saya cuma uminya doang, yang lainnya nggak ada. Anak saya bekam yuk, nggak mau sama Abi, nggak mau sama Abi. Tapi cobalah dibekam. Iya, karena apa? Karena ini adalah mengambil daripada apa? Darah kotor. Kalau perempuan 3 bulan sekali lah, nggak usah sebulan sekali. Kenapa? Karena ada bekam alami perempuan. Iya, ada haid itu di bekam alami, kotorannya dikeluarkan. Kalau laki-laki tidak ada bekam alami. Tapi apa? Bekam. Dibekam. Masya Allah, silakan lakukan bekam. Karena penting itu. Bila perlu kalau di kantor atau di mana, ayo kita bekam rame-rame, bekamlah. Kenapa? Ini mengeluarkan kotoran atau darah kotor sehingga jin atau syaitan ini punten majrid damnya itu terhimpit seperti itu ya. Nah, Adam ciptakan. Setelah Adam ditiupkan ruh di sini, nah itulah ruh dari sana, maka ruh ini hidup dan ada di Adam alaihissalam. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya ingin sampaikan, ruh inilah yang merasakan sakit, yang merasakan senang atau gembira, yang merasakan sedih, itu ruh, bukan jasad. Ulangi lagi, yang merasakan semua yang terjadi kepada diri kita itu bukan jasad, tapi apa? Ruh. Tapi kalau tangan saya dicubit, kalau tangan saya sakit, iya, karena tangan itu ada ruhnya. Diomongin, dihina, diejek, sakit hati karena ada ruhnya. Coba kalau nggak ada ruhnya, orang mati diejek sakit hati nggak? Nggak ada. Tapi kalau orang mati diejek ternyata melotot, kabur kita. Ya, kenapa? Berarti dia belum mati. Ya. Bukan takut karena dia bangunnya. Kenapa? Kita tahu dia belum mati, berarti dia marah sama kita. Nah, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saya sampaikan dengan mengatakan kata-katanya orang yang berada ataupun orang yang merasakan sakit, capek atau lelah, gembira, itu adalah bukan jasad, tapi apa? Roh. Contoh, punten. Ibu bapak pernah tertidur, saat tertidur dalam mimpi kita dikejar-kejar orang, dikejar-kejar yang menakutkan. Padahal tidur, begitu bangun, ngos-ngosan. Iya, keringetan. Kenapa? Padahal jasadnya diam, tapi ruhnya capek. Capek ruh ini. Makanya dengan mata ruh itu tidak istirahat, jasad yang istirahat itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punten, istirahatnya ruh itu kapan? Ibadah. Itu ruhnya istirahat. Maka Rasulullah kalau waktu sholat tidak matan, Bilal adzan Bilal, tidak begitu. Tapi apa kata Rasulullah? Arihni bihaya Bilal, istirahatkan aku wahai Bilal. Maksudnya apa? Ruhnya istirahat. Ini mah pulang dari kantor, nonton TV, sholat, tunggu mah istirahat dulu. Bukan itu istirahatnya. Istirahatnya itu sholat. Istirahatnya itu ibadah. Istirahat ruh itu ngaji Quran. Istirahatnya ruh itu majelis ta'lim. Ini sekarang begini, ruh ini sedang istirahat apa enggak? Istirahat. Pegang baik-baik. Kalau jasad istirahatnya tidur. Tapi kalau ruh istirahatnya adalah zikir, doa, sholat. Itu ruh itu sedang istirahat. Itu gambarannya. Iya. Jadi kalau diucapkan dengan mengatakan ruh ini tidak pernah istirahat. Kecuali saat ibadah. Itu sedang istirahat. Masya Allah. Ruh ini nggak ada peran pengganti. Dan simak baik-baik. Kita nanti di akhirat. Ibu-ibu jumpa dengan ibu-ibu. Ikhwah jumpa dengan ikhwah. Akhwat jumpa dengan akhwat. Itu saling mengenal nggak nanti di akhirat? Pasti saling mengenal. Fulana. Karena di dunia sudah ketemu. Iya. Maka kalau Syahid Al-Qarni ketika ditanya ketika Indonesia, Syekh, siapa orang yang akan menemani kami di sorga, teman-teman kami di sorga? Jawabannya kan enteng sekali. Apa beliau bilang?
teman-temanmu yang wajahnya sering dilihat di majelis ta'lim, itu adalah teman-temanmu di surga nanti. Masya Allah, itu dia. Teman-temanmu yang sering dilihat di majelis ta'lim, itulah teman-temanmu di surga nanti. Jadi jangan heran, begitu nanti di surga, ini pengajian, ini di sini ketahuan. Semua majelis ta'lim semua. Masya Allah. Itulah indah. Karena yang namanya majelis ta'lim ini dikatakan oleh Rasulullah apa? Taman surga. Nanti kita akan masuk dalam bahasan jalan menuju surga, apa saja jalan menuju surga ini. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan ruh itu beginilah awal mulanya. Dan ruh itu diciptakan oleh Allah ternyata 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan ruh ini sudah saling mengenal ketika di alam ruh, ya. Lalu ruh ini masuk ke dunia melalui orang tua kita. Dan punten sesampainya di dunia, ruh ini tidak akan pernah ada peran pengganti. Sekarang kita menceritakan akhirat. Nanti di akhirat dengan teman-teman kita menceritakan apa? Dunia. Sekarang kita ceritakan akhirat. Nanti di akhirat begini. Sambil kita nggak ngerti benar seperti apa dan bagaimana. Cuma yakin aja. Tapi di akhirat benar ya. Waktu kita ngumpul di musola Salman ini. Atau di masjid Salman ini. Atau di saung ilmu ini. Semua akan bicara. Kalau gambaran kata-kata para pujangga itu mengatakan. Hari ini kita menceritakan akhirat. Tapi kelak akhirat menceritakan hari ini. Kita akan ngobrol dengan teman-teman. Ingat nggak dulu? Ingat nggak dulu? Ingat nggak dulu? Kayak kita kalau reuni lah. Cerita SMP sama teman SMP kan? Ketika reuni. Ini waktu kamu itu, waktu SD. Ketemu SMP. Masya Allah. Sampai hari ini ada reuni TK. Bayangin itu. Gara-gara, iya. Kami ada majelis taklim. Subhanallah. Majelis taklim. Boleh hadir di reuni. Reuni apa? Kalau SMA masih oke lah. Kuliah apalagi. TK pun. Iya. TK maksudnya gimana? Iya. Kami dulu TK-nya sekian. Masya Allah. Berarti ya TK itu sudah lama adanya ya. Ibu pernah ngerasain TK? Saya nggak pernah. TK ada dulu tapi saya nggak betah di TK dulu itu. Ingat aja. Jadi begitu masuk TK, saya pulang, TK pulang. Ditanya sama ibu almarhumah, kenapa kamu mau masuk TK? Bosan, kenapa? Nyanyi terus, ya gayanya gitu. Nyanyi terus, kenapa? Saya pengen belajar, nggak mau nyanyi-nyanyi. Padahal malas, kenapa perjalanannya aja gitu ya. Jadi, punten, inilah di perjumpaan pertama, saya menceritakan tentang ruh, bahwa beginilah keadaan ruh. Jadi jangan heran kalau seandainya kita tidak pernah jumpa, tapi tiba-tiba klop, tiba-tiba senang, tiba-tiba suka, ternyata di alam ruh kita satu grup ataupun satu pasukan, gitu ya, satu pasukan. Tapi tiba-tiba mengatakan kok nggak nyambung-nyambung, memang bukan satu pasukan, itulah yang ada. Jadi jangan heran ketika mengatakan kok jadi tenang, senang, bahagia, itulah di alam ruh sudah jumpa. Tapi kalau di dunia yang sudah berjumpa, di akhirat pasti sudah saling mengenal. Kenapa? Karena di dunia sudah jumpa. Sekali lagi, ruh yang kita miliki tidak akan pernah diganti dengan peran pengganti. Ruh yang kita miliki, ruh yang akan dicabut nanti, iya. Ruh yang kita miliki, ruh yang akan di alam barzakh nanti, yang akan dihisab nanti, yang akan di mizan ditimbang nanti, yang ada di jembatan Sirat nanti, lalu apa yang masuk surga pun ruh yang ini. Ruh ini, nggak ada ganti-gantinya. Ruh itu ya ini semuanya. Iya. Jadi setelah pertemuan pertama ini, pertemuan yang akan datangnya baru kita akan melihat amalan-amalan yang menjadikan kita mudah atau jalan menuju surga. Jalan apa saja amalannya, apa saja sifatnya, apa saja akhlaknya. Kita akan mengambil daripada yang namanya akhlak-akhlak siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan rangkum dalam mata ini loh. Akhlak jalan menuju surga, akhlak jalan menuju surga, ataupun cara menuju surga dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ini gambarannya. Insya Allah sekali pertemuan bisa jadi 3 jalan atau 4 jalan seperti itu. Iya, terus sampai selesai. Insya Allah ini kami mengambil daripada salah satu perkataan ataupun kitab kecilnya yang disampaikan oleh guru-guru seperti Dr. Muhammad Ali Al-Arifi, lalu disampaikan oleh Syekh Nabil Awadhi. Ini adalah tentang jalan menuju surga itu seperti apa. Ini yang akan datang. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita maju insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan datang kita kembali ke tafsir. Tafsir itu Jumat ke-1, Jumat kedua, lalu Jumat ketiganya kita lanjutkan dengan jalan menuju
sorga. Jumat keempat ya, bukan Jumat ketiga. Jumat ketiganya tidak ada kajian, Jumat keempatnya baru kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita maju insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khair. Dan masya Allah ada dari teman-teman kompleks sebelah tetangga juga hadir. Alhamdulillah, ini memang kalau ditanya lagi untuk umum ya, untuk umum kajian mulai jam berapa? Jam 4, selesai berapa? Jam 5 tuntas. Jadi nanti dari jam 5 kalau mungkin ingin maghrib di mana dan bagaimana silahkan. Iya, alhamdulillah ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.